Oke, konten kali ini aku akan membuat konten yang sedikit berbeda dari konten-konten biasanya karena kali ini aku akan menggunakan yang namanya tactical board. Kita akan membahas terkait dengan eh, taktik dari masing-masing pelatih kayak gitu. Ya, kali ini aku akan ngambil sampel ya pelatih top lah kayak gitu. Pep Guardiola, Ten Hag nanti akan kita samakan dan juga yaitu Jurgen Klopp yang permainannya itu agak sedikit berbeda. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan Jurgen Klopp terlebih dahulu. Oke, maka dari itu langsung aja ke tactical board-nya. 4-3-3, yang mana 4-3-3-nya itu flat gitu, artinya tanpa attacking midfield. Ya pada zaman-zaman topnya lah kayak gitu, yang mana ada Alisson di belakang, Robertson, ada Van Dijk, ada Matip, Arnold di tengah, ada Henderson, Fabinho sebagai pivot, Thiago sebagai pemain kreatifnya, Salah di kanan, Firmino. Karena ini kita ambil zaman-zaman topnya ya. Dengan trio Firmansyahnya di depan gitu. Ada Firmino dan juga ada Mane gitu. Nah, yang menarik dari permainan Liverpool ini adalah mereka tidak terlalu begitu sering bermain, bukan terlalu sering. Mereka cenderung menggunakan permainan direct melalui atas, yang mana mengandalkan passing-passing yang akan diberikan melalui sayap maupun melalui backnya untuk membuat serangan ke depan. Artinya lini tengah mereka skip. Namun berbeda ya, kalau sekarang kan itu ada si Newcastle ya, tapi Liverpool ini ya 4-5 level di atasnya Newcastle, kayak gitulah kurang lebih gitu loh. Nah, maka dari itu kita akan bahas tentang Liverpool kayak gitu. Oke. Pada saat menyerang, mereka akan memasang, nah ini yang menariknya dari Liverpool gitu ya. Anggap saja lah asumsi lawannya siapa deh gitu. Nah, kalau 4-2-3-1 kecenderungannya ketika bertahan adalah begini. Jadi 4-4-2 gitu. 4-2 kayak gini. Nah, nutup masing-masing ruang. Oke. Nah, pada saat bertahan, nah sebelum masuk ke situ, pada saat bertahan kan kayak gini kan. Nah, pada saat bertahan, tim itu kebanyakan akan melakukan yang demikian. Ini kan ada ruang nih. Ini kan ada ruang, ini ada ruang, ini ada ruang, itu di sini juga ada ruang. Nah, di sini ini kan juga ada ruang nih. Nah, di sini juga ada ruang. Nah, ruang-ruang inilah yang sering dimanfaatkan sama juga sini. Ruang-ruang inilah yang sering dimanfaatkan oleh pemain-pemain pesepak bola modern ataupun pelatih-pelatih yang modern lah kayak yang top-top sekarang untuk memanfaatkan yang namanya ruang kayak gitu. Nah, maka dari itu kita akan bahas itu gitu. Oke, masuk ke Liverpool ini. Gimana nih? Ke Liverpool. Ketika Liverpool menyerang, biasanya seperti ini. Firmino di depan. Mane biasanya di sini. Nanti dia akan masuk ke dalam gitu. Kayak gini. Salah gitu juga. Gini, biasanya nanti dia akan masuk ke dalam. Thiago di sini, Henderson di sini, Fabinho di sini. Matip yang cover ini biasanya kalau tim yang bertahan itu biasanya meninggalkan minimal satu di depan. Jadi kayak gini. Atau dua lah kayak gitu. Buatlah dua. Biasanya si satu aja, asumsi satu. Nah, Van Dijk yang akan menjaga ruang ini. Menjaga ruang si Liverpool. Dia cover zona kayak gitu. Sedangkan si Matip dia lebih mengcover penyerang lawan. Nah, makanya dia jarang di belakang atau bergantian. Bahkan lebih sering itu Van Dijk kayak gitu. Oke, sampai situ ngerti ya? Oke, balik kepada taktiknya. Nah, ketika menyerang, yang menariknya dari Liverpool ini adalah ketika mereka biasanya kan bola kayak gini lah, kayak gini kan. Kita kembalikan dulu gimana? Wait. Nah, ketika begini, ini ketika kalau misalnya lagi main dari bawah begini, ya kayak gini. Ya pada inilah, pada umumnya lah kayak gitu. Namun hal yang berbeda dari Liverpool adalah mereka jarang menggunakan, bukan jarang, mereka sering menggunakan passing long ball. Mereka sering menggunakan long ball, namun long ballnya itu akurat kayak gitu. Yang sering melakukannya siapa? Yang sering melakukannya itu adalah Robertson dan juga Arnold kayak gitu. Ya kalau misalnya pada saat build kan begini biasanya. Build up nih kan? Biasanya kan build up begini. Gini nih build up biasanya. Oke. Ketika dari kiper kayak gini kan biasanya. Ini akan ke sini, akan ke sini. Ini kayak gini, ini akan minta. Karena ini akan ngepres, jadi bola biasanya diarahkan ke sini atau diarahkan langsung ke depan. Nah, ketika sudah di depan, maka akan begini kan. Nih. Gimana ini?
Oke. Nah, yang jadi menarik dari pemain Liverpool adalah ketika misalnya bola di sini, bola anggap asumsi bola di sini. Asumsi bola di Mane kayak gitu. Asumsi bola di Mane, Thiago akan mendekat, Van Dijk akan ke sini. Kan jadi kayak gini jadinya. Namun, yang menariknya dari Liverpool adalah di sisi terluar itu akan selalu ada pemain. Misalnya Arnold, ya kalau begini bola di sini ini pasti merapat gini dong. Gini, gini. Firmino juga akan buka. Nah, ini salah yang akan masuk ke dalam. Gitu loh. Dia akan masuk ke dalam, dia pancing pemain ini agar ini ke sini, Arnoldnya masuk. Ketika Arnoldnya masuk, bola yang awalnya di Mane ke Robertson, Robertson akan long ball ke Arnold. Ketika sudah begini, ini kan dia ada kosong nih. Ada beberapa pilihan. Henderson akan mendekat, Salah akan mendekat, Firmino yang akan masuk, atau Mane yang akan masuk, Robertson yang akan mengisi ruang ini. Kan itu yang sering terjadi di Liverpool sekarang gitu loh, di sini. Itu yang terjadi Liverpool dulu atau sekarang. Nah, ketika sudah begini, ada beberapa pilihan bagi si Arnold. Yang pertama dia akan melakukan kombinasi, oper ke sini, dia masuk, oper ke Salah, dia masuk, oper ke Robertson, ke Henderson, gini ya. Henderson ke sini dia crossing, Firmino sudah siap. Firmino sudah siap. Jadi tinggal bang kayak gitu. Jadi tinggal kayak gitu aja. Namun ada lagi hal yang lebih apa namanya? Yang lebih ekstrim lagi bahkan kalau aku bilang, ini akan begini. Gini ya. Kayak gini, lebih ekstrim lagi itu akan begini. Bentar. Ini gini. Nah, ketika bola kayak gini dari bawah misalkan. Ketika begini, pasti pemain lawan itu akan ngepres kayak gini. Oke. Ini akan ngepres maju, otomatis ini akan maju. Nah, Firmino biasanya itu akan minta ke bawah gini, agar bola ini minta ke sini. Nah, ini kalau udah Firmino kayak gini, pasti backnya itu akan minta kayak gini. Sementara ini pasti udah melebar kayak gini kan, kayak gini gitu loh. Thiago di sini nanti. Nah, yang ini fokus cover yang ini. Ketika bola di Van Dijk, Firmino minta, Mane yang akan masuk mengisi ruang di tengah gini. Nih, tengah. Van Dijk akan langsung gini. Deng, itulah yang terjadi pada saat Liverpool juara Liga Champion. Pada saat di semifinal atau perempat final mereka melawan Bayern Munchen. Firmino-nya udah ke depan. Seolah-olah Firmino ingin masuk ke depan, namun diikuti oleh pemain lain. Sedangkan Van Dijk ini sudah ngincar si Mane. Mana nih? Udah susah kali. Waduh, gimana nih? Nah, ini. Ya, Mane-nya udah di sini, tinggal gap. Ya udah tinggal 1 lawan 1. Gimana sih? Ah, nih. Ya tinggal 1 lawan 1 yang tinggal bang, gol kayak gitu. Itulah yang terjadi kepada Liverpool beberapa tahun belakang ini nih, gitu loh.